Beberapa tahun terakhir, kita sering mendengar tentang cuaca ekstrim, mulai dari kekeringan berkepanjangan hingga hujan deras yang menyebabkan banjir. Perubahan ini bukan sekedar kebetulan, tetapi dipengaruhi oleh fenomena iklim besar yang bekerja di lautan. Salah satunya adalah Indian Ocean Dipole atau IOD. Meski tidak terlihat, fenomena ini sangat menentukan kondisi iklim di wilayah sekitar Samudra Hindia, termasuk negara kita sendiri, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Riza dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Fitria Syofa Nurjana dengan NIM 23-520-248 garing PN garing 18618. Hari ini saya akan memaparkan materi mengenai India Ocean Dipole atau IOD dan pengaruhnya terhadap iklim serta berbagai sektor kehidupan. Oke, selanjutnya kita harus mengerti terlebih dahulu apa yang dimaksud dari IOD. Jadi, Indian Ocean Dipole ini merupakan fenomena iklim yang terjadi di Samudra Hindia. Nah, fenomena ini muncul karena adanya perbedaan suhu permukaan laut antara wilayah pantai barat Sumatera dan pantai timur Afrika. Kondisi ini menyebabkan beberapa perubahan pola angin, curah hujan, dan cuaca wilayah di wilayah sekitarnya, termasuk di Indonesia sendiri. Jadi secara sederhana, IOD ini salah satu penyebab kenapa cuaca di sekitar Samudra Hindia itu bisa berubah cukup drastis dari biasanya. Baik, selanjutnya ada fase-fase IUD. Jadi, IUD sendiri itu memiliki tiga fase utama. Yang pertama ada fase positif, di mana pada fase positif ini wilayah permukaan laut di Afrika itu lebih hangat, sedangkan di area sekitar Indonesia itu lebih dingin. Nah, kondisi ini menyebabkan Indonesia mengalami keadaan kekeringan. Kemudian untuk yang fase kedua itu ada fase negatif. Nah, fase negatif ini merupakan kebalikan dari fase positif, di mana air laut di sekitar Indonesia itu lebih hangat sehingga udara lembab itu meningkat dan akhirnya curah hujan lebih tinggi. Nah, yang terakhir itu ada fase netral, di mana fase netral ini merupakan keadaan ketika tidak ada perbedaan suhu yang signifikan di kedua wilayah, sehingga tidak ada perubahan besar pada pola cuaca. Oke, Indian Ocean Dipole ini diukur menggunakan beberapa parameter penting yang membantu menjelaskan kondisi oceanografi dan atmosfer di Samudra Hindia. Nah, parameter utama yang digunakan adalah anomali suhu permukaan laut atau SST pada dua wilayah kunci seperti pantai timur Afrika dan perairan barat Sumatera, Jawa. Perbedaan nilai SST antara kedua wilayah ini dikenal sebagai Dipole Mode Index atau DMI, dan inilah indikator paling penting dalam menentukan fase ID apakah positif, negatif, ataupun netral. Selain SST, parameter lain yang diamati adalah angin permukaan. Jadi angin permukaan ini terutama pada arah dan kekuatan angin pasat yang berperan dalam proses upwelling dan pergerakan panas laut. Kemudian perubahan angin ini juga mempengaruhi kelembapan udara dan distribusi uap air sehingga mempengaruhi atau berpengaruh pada pola hujan. Nah, parameter berikutnya adalah curah hujan yang digunakan untuk melihat bagaimana perubahan suhu laut dan angin dalam mempengaruhi pembentukan awan serta intensitas hujan di wilayah Asia, Afrika, dan Australia. Terjadinya IUD ini bukan proses yang sederhana ya teman-teman, tetapi berlangsung secara bertahap. Nah, awalnya itu terjadi pemanasan laut yang tidak merata sehingga terjadilah perbedaan suhu antar wilayah. Nah, perbedaan ini mengubah pola tekanan udara dan angin. Kemudian angin tersebut bergerak membawa massa air dan mengubah pola arus serta memicu upwelling atau naiknya air laut yang lebih dingin ke permukaan. Nah, hal ini juga mengubah pembentukan awan dan akhirnya mempengaruhi curah hujan. Semua proses ini saling mempengaruhi dan menciptakan sistem umpan balik yang membuat fenomena IUD ini bisa bertahan dalam beberapa bulan. IUD ini memiliki cukup banyak dampak ya terhadap berbagai sektor, misalnya pada iklim dan curah hujan. Jadi IUD ini dapat menyebabkan banjir maupun kekeringan di wilayah tertentu. Kemudian pada sektor pertanian, jadi kondisi ini dapat mempengaruhi musim tanam dan hasil panen. Terus untuk perikanan dan ekosistem laut, jadi perubahan suhu dan arus dapat mempengaruhi pergerakan ikan dan ekosistem laut. Selain itu, ada sumber daya air, di mana sumber daya
air ini juga ikut terdampak, baik berupa kekurangan air maupun kelebihan air. Nah, dampak yang terakhir itu untuk sosial ekonomi. Jadi, eee, IUD ini berpengaruh pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, terutama yang bergantung pada cuaca dan laut. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, jadi IUD dan ENSO ini memiliki keterkaitan atau hubungan erat. Jadi meskipun IUD dan ENSO ini terjadi di dua samudera yang berbeda, keduanya itu saling terhubung dalam sistem iklim global. Keduanya itu bisa terjadi secara terpisah, tetapi jika terjadi bersamaan itu dampaknya bisa menjadi lebih kuat. Nah, hubungan ini menunjukkan bahwa sistem iklim di bumi itu saling terkoneksi atau saling terhubung, sehingga perubahan di satu wilayah dapat mempengaruhi kondisi di wilayah-wilayah lainnya. Baik, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan IUD ini adalah fenomena penting dalam sistem iklim global. Perubahan fase IUD dapat memicu perubahan besar pada pola curah hujan, angin, dan kondisi laut. Nah, dampaknya ini sangat luas ya, mulai dari pertanian, perikanan, hingga kehidupan sosial dan ekonomi. Nah, karena itu, memantau dan memahami IUD itu sangat penting agar kita dapat memprediksi perubahan iklim dan mempersiapkan langkah mitigasi dengan lebih baik. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.